Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang masih memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Dengan bersyukur, semoga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sering bersolawat. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat paras rupamu. Allah juga tidak melihat postur tubuhmu. Tapi yang Allah Ta'ala lihat adalah hati dan amalmu. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, melihat di sini maknanya adalah menilai, diberikan tambahan pahala. Itu makna melihat di sini. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, kadang-kadang terjadi keterbalikan dalam hidup manusia itu. Apa terbalik yang kita maksud? Apa yang dinilai oleh Allah kadang-kadang tidak diurus dengan sebaik-baiknya. Apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang abai kita dalam rangka memperhatikannya. Tapi sebaliknya, yang tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang betul-betul mengurusnya dan memperhatikannya. Sehingga sekali lagi terjadilah keterbalikan dalam hidup kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, badan kita ini itu bertahan hanya sampai kita nanti dibungkus oleh kain kafan. Kalau sudah dibungkus oleh kain kafan, maka status kita berubah langsung menjadi bangkai. Mayat itu bahasa Arab. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bangkai. Lalu setelah kita jadi mayat, jadi bangkai, dimasukkan kita ke dalam tanah.
Lalu jemaah, berjalan waktu, habislah badan kita, habislah tulang belulang kita dimakan oleh tanah, disantap oleh cacing tanah. Lalu nanti Allah Ta'ala bangkitkan lagi kita di akhirat. Ketika nanti Allah Ta'ala membangkitkan kita di akhirat, badan kita badan yang baru. Bukan badan yang sekarang. Badan sekarang ini saya ulangi cuma sampai dibungkus kain kapan. Masuk dalam tanah selesai. Nanti di akhirat adalah badan baru. Tapi ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat, hati kita bukan hati yang baru, tapi hati sekarang. Badan-badan baru, tapi kalau hati, hati sekarang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Asy-Syu'ara 88-89. Apa kata Allah Ta'ala? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba hari nanti harta dan anak tak ada gunanya lagi. Lalu apa yang berguna? Yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Jadi jemaah, uruslah badan kita ini, tapi seperti apa kita mengurus badan, seperti itu pula kita hendaknya mengurus hati. Jika perlu hati itu lebih kita urus lagi. Perhatian kita kepada hati mesti lebih, sebab hati itulah yang kita bawa menghadap ke Allah. Badan ini enggak. Nanti kita pakai badan baru. Jemaah kaum muslimin kaum muslimat. Apa bukti kadang-kadang kita lebih perhatian kepada badan kita? Ini buktinya. Badan kita ini jangankan sakit. Sehat saja kadang-kadang kita tak segan-segan mengeluarkan duit. Bayangkan perhatian kita. Masih sehat. Kita udah rela mengeluarkan duit. Apa bukti? Kita ikut BPJS. Kita bayar asuransi kesehatan. Tiap bulan kita bayar asuransi. Tiap bulan kita bayar BPJS kesehatan. Ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Berapa itu? Kali setahun, kali 2 tahun, kali sampai 5 tahun. Berapa kita bayar? Padahal badan masih sehat. Kadang-kadang maaf, ada orang tiba-tiba meninggal, sementara dia sudah bayar BPJS. Kira-kira orang seperti ini rugi atau beruntung nih, Mas? Kalau rugi sakit lah kalau begitu. Rugi Pak Ustadz, saya bayar PJS, apa ruginya? Tiba-tiba suami saya meninggal Pak Ustadz, tak bisa memanfaatkan PJS. Kalau gitu sakitlah kita. Namun kita tetap tak peduli. Kita bayar, padahal badan masih sehat. Apalagi kalau badan kita sakit. Mengapa kalau badan kita sakit, kita lebih tak mikir lagi untuk mengeluarkan duit. Sehat saja kita udah bayar. Ada yang check up sekali setahun, ada yang check up sekali 6 bulan, ada yang check up sekali sebulan, bahkan ada yang cek sekali sebulan. Bagaimana kalau sakit? Kita lebih banyak lagi mengeluarkan duit untuk mengurus badan ini. Contoh, pergi pagi kita pulang petang. Ngambil nomor antrian di rumah sakit, antri. Mendaftar, antri. Menunggu dokter, antri. Lalu diperiksa oleh dokter. Alhamdulillah penyakit kita tak berat, boleh pulang. Tapi disuruh dulu ngambil obat di apotek. Ngambil obat, antri. Akhirnya pergi pagi pulang petang. Mengurus badan. Pernah tak kita mengurus hati, masuk masjid subuh pulang maghrib? Masuk masjid subuh pulang isya? Jarang. Maaf ini ya, jarang. Tapi kalau untuk ngurus badan ternyata kita bisa. Bahkan ada orang pergi rumah sakit tak pulang-pulang lagi.
Kapan dia pulang? Setelah 3 hari. Kapan dia pulang? Setelah 10 hari. Apa sebab? Sakitnya berat. Sakitlah dia. Ngantri ngambil nomor. Ngantri mendaftar. Ngantri bertemu dokter. Singkat cerita, begitu bertemu dokter, diperiksa. Semua kita, termasuk saya, kadang-kadang dokter itu kita patuhi, kita taati. Kata dokter tusuk, tusuk. Mana pernah kita melawan? Ini jarum impus berjejer-jejer di tangan kanan. Ada pula jarum impus di sebelah kiri. Tusuk, kata dokter, tusuk. Mana pernah kita melawan? Kata dokter kerat, kerat. Kata dokter belah, belah. Andai kita taat Allah mengobat hati kita seperti kita taat kepada dokter, luar biasa. Tapi giliran Allah nak mengobati hati kita, paling sering kita melawan kepada Allah. Tapi giliran dokter nak obat badan kita, apapun kita ikut. Setelah dikerat, putus kaki kita. Setelah ditusuk-tusuk, bahkan dibelah-belahnya kita, belum tentu pula sehat lagi. Sekarang saya tanya sama jemaah, andai kita tetap sakit, bayar? Bayar tak? Bayar. Kalau kita sehat, udah jelas, mati pun bayar. Tak sehat, bayar. Sehat dah jelas bayar. Mati kita bayar juga. Begitu kita taat sama dokter. Untuk urusan badan yang jadi bangkai ini. Singkat cerita jemaah, mau sehat kita, mau tetap sakit, mau mati, dikasihlah sama kita kwitansi. Kita baca jemaah, 50 juta. Padahal tak sehat ya. Padahal mati. Pertanyaan, bayar tak? Bayar. Usahakan minta gratis, menanyakan seperti ini aja kita tak sanggup. Ini 5 juta atau 50 juta nih Pak Dokter? Mana tahu 5 juta tertambah nolnya 1 kata kita ya enggak. Sambil bergurau pun kita tak berani. Jadi kita sekali lagi untuk urusan badan nih, dokter tuh macam Tuhan sama kita. Kita teleponlah anak, nak, ayah sudah berobat nah, tapi tak sehat. Namun tetap bayar 50 juta. Itu ada ATM ayah dalam dompet nak, nomornya sekian-sekian, atau lo ngambil duit di ATM. Anak kita ngambil ATM dalam dompet, pergi dia ke ATM, minta maaf ATM. ATM tu minta maaf. Apa kata ATM tu? Dah habis pitio cucu katanya. Karena duit dah habis, kita telepon anak lagi. BPKB mobil ayah ambil. Tolong gadaikan sebentar. Pertanyaannya, pernah hendak kepada Allah urusan ngobat hati kita sampai seperti itu? Mohon maaf, usah tersinggung jemaah. Hati kita sedang tak sehat-sehat saja. Apa bukti? Kita iri, kita dengki, suka salah orang, lupakan salah sendiri. Kita masih ria, kita masih suka berdosa, baik besar ataupun kecil, tak berpenyakit hati kita tuh. Berpenyakit cuma kita cuek, tadi saya bilang. Kalau badan sakit, kenapa kita berobat? Supaya sehat. Kalau badan sakit, kenapa kita berobat? Supaya tak mati. Begitu juga kalau hati sakit, mesti diobat supaya sehat. Karena kalau tadi obat, bisa-bisa nanti hati itu mati. Kalau hati mati, jauh lebih bahaya daripada matinya badan. Badan mati cuma jadi bangkai. Kalau hati mati, nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak tanya penyakit apa yang kita alami dulu di dunia. Nak tumor, nak kanker, nak cuci darah. Allah tak tanya itu semua. Yang Allah tanya, nih, hati. Kau dulu orang suka iri, suka dengki. Kau pembohong dulu. Kalau nak pilkada kau bayar ini. Setelah jadi kau tak peduli lagi. Allah akan persoalkan itu semua. Kaum muslimin, kaum muslimat yang terakhir. Alhamdulillah.
Kalau kita mengobat hati kita kepada Allah, tidak serumit mengobat badan kita kepada dokter. Pada dokter tadi ada yang dibelah, ada yang tusuk, ada yang dikerat, kemudian mahal pula bayarnya. Sama Allah Ta'ala murah meriah. Tak ada yang ditusuk, tak ada yang dibelah, tak pakai berdarah-berdarah. Tinggal kita angkat tangan, minta ke Allah. Tinggal kita meninggalkan tempat tidur kita, ambil sajadah, bangun di penghujung malam. Kan ringan itu. Meninggalkan tempat tidur kita menuju tempat tidur rumah sakit kita bisa. Masa meninggalkan tempat tidur menuju sajadah kita tak bisa? Tak mungkin itu. Ada kita masuk rumah sakit seminggu lamanya. Masuk duduk di majlis ilmu dari maghrib ke isya tak bisa. Karena duduk di majlis ilmu itu juga untuk mengobat penyakit hati kita. Kalau baca WA berjam-jam kita bisa, tak mungkin baca Quran setengah jam kita tak bisa. Tapi apalah daya hendak dikata, kita kaum muslimin kebanyakannya merasa cuek dengan urusan hati kita, padahal hati ini yang kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Uruslah badan, tapi jangan lupa hati lebih utama untuk diurus. Kalaupun hati tak lebih daripada itu, minimal sama perhatian kita kepada badan kita dengan perhatian kita kepada hati kita. Sekali lagi, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari harta dan anak tak ada berguna lagi, kata Allah Ta'ala. Lalu apa yang berguna? Yang menghadap kepada Allah, membawa hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Tidak ada syirik, tak ada dengki, tak ada hina, tak ada beribah, tak ada fitnah, tak ada namimah. Itulah yang dimaksud dengan qalbun salim. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, semoga sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaat untuk saya dan kita semua. Terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.